Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amarona bil jama'ah wa nahana 'anit tasarruqi wal asabiyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a risalata. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia merupakan negara multi budaya. Pluralisme menjadi sebuah realita mewarnai bangsa kita yang telah merdeka selama 79 tahun lamanya. 741 suku bangsa dengan ribuan bahasa dan dialeknya menjadi rona pelangi budaya Nusantara yang tiada duanya. Kita saksikan saja hadirin, di saat Ramadan dan Lebaran tiba, umat Islam bersuka cita, masjid pun ramai didatangi oleh orang beribadah. Ketika Natal tiba, umat Kristiani bergembira, gereja pun dihias menyambut jemaatnya. Begitu pula umat Konghucu, Hindu dan Buddha. Mereka juga bagian harmoni dari keberagaman bangsa Indonesia. Namun hadirin, Ibu Pertiwi sedang bersedih hati. Negara kita dihebohkan dengan kaum radikalisme, pengibar panji-panji permusuhan, penebar aroma kebencian, sambil merobek persatuan dan kesatuan bangsa dengan bisikan adu domba. Hadirin yang berbahagia, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun ini hadirin, negara kita yang dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi akan toleransi beragamanya, ternyata masih terjadi bentrok antar umat beragama di Indonesia. Pada tahun 2022, tepatnya di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terjadi bentrok antar komunitas Muslim dan Kristen. Tragedi ini hadirin dipicu oleh adanya rencana pembangunan masjid di desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, yang mana berujung pada kekerasan antar dua belah kubu yang mengakibatkan beberapa orang terluka, fasilitas umum hancur tak terhingga. Oleh karena itu hadirin, pada momentum yang penuh dengan ukhuwah ini, akan kita padamkan api permusuhan. Kami halau aroma kebencian. Kami jahit persatuan dan kesatuan yang telah robek. Maka
Jangan kemana-mana, duduk di sini saja. Dengarkan kami bercerita mengupas sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama di Tengah Masyarakat Multikultural. Dengan landasan firman Allah yang termaktub begitu indah di dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13, berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat ini menurut Ibnu Asyakir dalam kitab Mubahamat dari Abu Bakar bin Abu Dawud berkenaan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan Abi Hindin, seorang wanita dari kalangan Bani Baidah. Bani Baidah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami kepada budak-budak kami? Rasulullah belum sempat menjawab. Pada saat itu malaikat Jibril datang menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sobuni dalam Sofatut Tafasir menjelaskan bahwa khitabnya seluruh manusia, baik diciptakan dari laki-laki maupun perempuan, walaupun bercorak suku dan berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat, martabat, serta derajat yang sama di hadapan Allah. Maka
tidak ada alasan kita untuk saling menghina, saling merendahkan, saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Setuju hadirin? Di sisi lain hadirin, pemahaman masyarakat Indonesia tentang perdamaian masih sangat rendah. Menurut Institute for Economics and Peace, dalam laporan yang berjudul Global Peace Index tahun 2023 menempatkan Indonesia hanya pada posisi 53 sebagai negara terdamai di dunia. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya konflik antar sesama, tingginya prasangka buruk antara ras dan budaya, pertumpahan darah disebabkan pendapat yang berbeda, vandalisme rumah ibadah beragama, saling hujat dan saling hina di mana-mana, hujatan dan kebencian melalui sosial media, bahkan isu politik dibangun untuk memecah belah bangsa. Betul hadirin? Jika Indonesia tidak sadar akan buminya, rakyatnya, sukunya, bukan hal yang mustahil lagi apabila bangsa kita akan mudah diganggu oleh bangsa lain. Baru-baru ini hadirin, terdapat banyaknya kasus yang terungkap menambah kesan ketidakharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Masih membekas dalam ingatan kita tragedi rentetan bom yang terjadi di Vihara Ekayana di Jakarta Barat pada tahun 2013, pengeboman gereja katedral di Makassar pada tahun 2021, pengeboman 2 tempat ibadah di Batu pada tahun 2024, dan aksi-aksi teror serupa yang mengenang luka dan air mata. Puluhan korban meregang nyawa, ratusan orang menderita luka-luka. Luka yang masih menganga ini bagai disiram air garam karena pelakunya mengatasnamakan aksinya dengan agama. Astaghfirullah. Wahai sang pemuda dan anak-anak bangsa, tidaklah engkau melihat begitu banyak konflik di negara kita? wahai saudara sebangsa, Tidaklah tergores hati kita? perang saudara di mana-mana. Hujatan dan cacian merajalela. Wahai saudara sebangsa, kembalilah menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Lalu timbullah pertanyaan, Bagaimana sikap kita dalam menyikapi masyarakat multikultural? sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 berikut lantunannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menyeru kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 4 halaman 398 menjelaskan bahwa kata wa'tasimu bermakna mencegah atau menghalangi. Artinya ayat ini berisi perintah untuk berpegang teguh pada tali agama Allah. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 104 menjelaskan bahwa ayat ini menyatakan perintah untuk bersatu dalam kelompok jamaah serta larangan untuk berpecah belah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmah wal fur'atu adzab. Persatuan adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir. Oleh karena itu hadirin, untuk merawat kerukunan umat beragama, maka sudah saatnya bagi kita untuk saling merangkul, bukan memukul, saling mengajar, bukan menginjak, saling membina, bukan menghina, dan saling mendidik, bukan menghardik. Dari saran yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, pertama, keberagaman suku, budaya, bahkan agama tidak boleh kita jadikan sebagai alat untuk berbangga diri dan merendahkan pihak-pihak lain, sehingga terciptalah negara Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kedua, keberagaman ini hendaknya kita jadikan sebagai alat untuk berpecah belah, dan keberagaman ini hendaknya kita jadikan sebagai alat untuk memperkuat persaudaraan dan kita untuk berpecah belah. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketiga,
untuk merawat kerukunan umat beragama di tengah masyarakat multikultural, maka kita harus saling menghormati dan menjaga ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami akhiri syarahan ini, dengan penuh rasa hormat kami mengajak Dewan Hakim yang mulia dan hadirin untuk bersyair dan bersolawat bersama. Indonesia negara yang kaya, Kaya suku, agama dan budayanya. Wahai semua pemuda Indonesia, mari jaga masa depan bangsa. Ya salam Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kami akhiri syarahan ini dengan pantun Manusia makhluk sosial yang terikat dengan hubungan batin, mari kita rawat persaudaraan multikultural agar akidah terjamin, ukhuwah terjalin. wabillahi taufik wal hidayah warridho wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita panggil peserta.